Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Jeremy Franchais Rosales, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gender dan kemiskinan, lebih spesifiknya kepada masalah trafficking atau perdagangan manusia. Kasus trafficking yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah kasus trafficking di pesisir selatan Trenggalek, di mana kasus ini saya kutip dari laman berita detik.com tahun 2019. Pengungkapan kasus trafficking yang dieksploitasi di pesisir selatan Trenggalek menceritakan bahwa dalam sehari, salah satu korban harus melayani hingga 10 lelaki hidung belang. Kasus perdagangan manusia ini ditangani oleh Polres Tulungagung karena perekrutan korban terjadi di kota tersebut. Sedangkan eksploitasi korban sebagai pelayan kafe dan PSK terjadi di Trenggalek. Kasus Kasatreskrim Polres Tulungagung AKP Hendro Triwahono mengatakan bahwa korban NA mengaku dimintai SL selaku pemilik dan juga pengelola warung kopi Talenta di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, untuk melayani dan meracikan kopi untuk para pelanggannya. Tidak hanya itu, NA juga berkewajiban untuk menemani para tamu untuk minum kopi maupun mengkonsumsi minuman keras. Mirisnya adalah di lokasi tersebut NA juga dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Selama beberapa bulan bekerja di warkop tersebut, NA hanya bekerja sendiri, termasuk melayani nafsu seks pelanggannya. Bahkan dalam sehari, NA bisa melayani hingga lebih dari 10 lelaki. Dalam sekali transaksi ini, NA mendapatkan upah sebesar Rp200.000. Dari jumlah tersebut, Rp50.000 diantaranya disetorkan kepada pemilik warung tersebut. Proses seksual ini dilakukan di salah satu kamar yang disediakan di bagian belakang warung tersebut. Dikarenakan kelelahan akibat eksploitasi tersebut secara sendirian, akhirnya NA dimintai oleh SL selaku pemilik warung tersebut untuk mencari karyawan baru dan mendapatkan 2 korban lainnya, di mana pada saat pencarian tersebut korban digagalkan oleh polisi. Beberapa penyebab human trafficking. Berdasarkan jurnal ilmiah yang berjudul Pola Penanganan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, studi kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pidana perdagangan orang yaitu ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana salah satunya korban yang masih muda dan belia terpengaruh dan percaya dengan iming-iming pekerjaan yang ditawarkan oleh seseorang tanpa mencari tahu seluk-beluk dari pekerjaan yang ditawarkan. Yang kedua adalah faktor keluarga tidak harmonis. Di dalam faktor ini, peran keluarga juga sangat berpengaruh terjadinya perdagangan orang. Biasanya para korban berasal dari keluarga yang broken home atau hilangnya perhatian orang tua maupun keluarga, sehingga korban tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga adalah korban pelecehan seksual usia dini. Faktor ini menjadi
salah satu penyebab perdagangan orang dikarenakan korban menjadi salah satu korban pelecehan seksual di usia dini, sehingga ia merasa frustasi atas kejadian yang pernah dialaminya, lalu ia limpahkan kepada orang lain. Berkaca dari kasus di atas, dapat kita lihat bahwa mayoritas korbannya adalah perempuan dan juga anak-anak yang tidak berdaya, di mana dapat kita kaitkan dengan teori hukum feminis. Teori hukum feminis atau feminist legal theory muncul pertama kali pada tahun 1970 bersamaan dengan berkembangnya gerakan critical legal studies di Amerika Serikat sebagai sebuah pemikiran yang berusaha untuk melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. Arus utama teori hukum feminis dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan CLS. Oleh sebab itu, pembahasan tentang jurisprudens teori hukum feminis dimasukkan sebagai salah satu bab di dalam pembahasan CLS. Dalam kaitannya dengan hukum studi feminis, lahir untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang tertindas. Dan studi hukum seharusnya bukan hanya menerapkan asas kepastian, tetapi amat terlebih atas keadilan. Bagaimana mencapai tujuan bersama ini merupakan upaya dan langkah-langkah yang diuji coba puluhan tahun di mancanegara, yang telah memunculkan berbagai aliran. Namun, hal yang dihadapi bersama adalah kemampuan studi hukum yang telah berusia berabad-abad dan yang sebenarnya juga telah melahirkan berbagai teori dan aliran. Sedangkan studi feminis baru muncul dibilang setengah abad yang lalu. Biasanya para ahli feminis ini peminatnya untuk belajar berpikir dengan cara feminis atau yang disebut dengan think like a feminist. Walaupun di antara para pakarnya tidak ada keseragaman metode, namun pada dasarnya mereka mencoba untuk menempatkan perempuan sebagai fokus kajian dan bukan terpinggirkan oleh pengkajian hukum. Dalam positif hukum, kepastian hukum hanya akan terjadi apabila hukum tersebut dianggap sebagai suatu sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan moral, agama, filsafat, politik, sejarah, dan semacamnya. Pertanyaan tentang adil, tetapi selama ini dia masih berlaku. Oleh sebab itu, hukum itu tetap harus dipatuhi bagi para penganut positif menghukum. Kepastian hukum akan tercapai bukan hanya karena hukum tersebut dibentuk oleh lembaga yang berwenang dengan mengikuti sistem perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga apabila hukum tersebut dapat bekerja sama dalam kerangka ilmiah dengan berbagai sains positif. Bisa ilmu alam dan ilmu sosial yang cara kerjanya didasarkan kepada metode ilmu alam untuk melegitimasi berbagai perilaku yang ada di masyarakat. Penganut teori positif hukum menganggap bahwa hukum sebagai potret dari realitas sosial atau bahkan realitas sosial itu sendiri. Sehingga untuk mengetahui bentuk pembagian kerja secara seksual atau pembagian kerja di masyarakat dan rumah tangga antara pria dan perempuan, pembagian kerja di masyarakat dan rumah tangga antara pria dan perempuan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, seseorang dianggap cukup membaca misalnya KUH, Perdata, dan Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Pidana. Nah, oleh sebab itu, beda cara pemikiran hukum feminis bahwa hal demikian dianggap peraturan hukum yang memarginalkan perempuan. Penilaian seperti ini hanya dilakukan karena para feminis melihat adanya kaitan antara hukum dengan relasi kuasa yang tak setara antara perempuan dan pria. Bagi para feminis, hukum yang diyakini netral dan objektif oleh teori positif hukum sebenarnya tidak mungkin ada, sebab tidak disadari atau tidak berbagai hukum tersebut dibuat dalam perspektif patriarki dan demikian lebih melindungi pria ketimbang perempuan. Bahkan hukum-hukum seperti itu justru membenarkan ketidaksetaraan pria dan perempuan, termasuk berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan itu sendiri. Saran dari penulis. Saran dari saya sendiri yang pertama adalah aparat kepolisian harus lebih berani dalam mengambil tindakan hukum yang tegas berupa penyelidikan dan atau penyidikan terhadap para pengemis yang merekrut, membawa serta anak kecil saat mengemis dengan maksud eksploitasi untuk mencari keuntungan pribadi berdasarkan cara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada lapisan masyarakat pada umumnya dan juga komunitas pengemis pada khususnya mutlak diperlukan. Hal ini harus dilakukan secara terpadu dan secara terkoordinir. Beberapa institusi pemangku kepentingan seperti Pemda, Kepolisian dan Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM yang ada di daerah, serta lembaga swadaya masyarakat. Upaya ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran tentang hak dan kewajiban hukum, perbuatan mana yang diperbolehkan dan perbuatan mana yang tidak diperbolehkan, dilarang dan diancam dengan hukuman, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.